juga berkaca kepada apa yang terjadi di Amerika Serikat sebelumnya. Untuk sektor perbankan sendiri, industrinya diperketat dengan regulasi di masa Presiden Barack Obama sebelum akhirnya di tahun 2018 begitu semakin diperlonggar oleh Donald Trump sendiri. Nah, artinya memang inkonsistensi regulasi juga terjadi di sana begitu, sehingga akhirnya ini juga menjadi salah satu yang disalahkan terkait dengan kejatuhan dari perbankan di Amerika Serikat sendiri. Nah, Indonesia, kita ketahui juga Pak baru saja mensahkan begitu ya UU P2SK. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini sehingga UU P2SK ini betul-betul sangat dibutuhkan untuk konsistensi regulasi di dalam negeri untuk mencegah kejatuhan ataupun juga keguncangan di sektor perbankan kita seperti apa? Konteksnya beda ini Mbak. Ya, untuk di Amerika dalam periode Donald Trump ya ini ada pelonggaran. Ya, pelonggaran di mana due diligence kepada perbankan yang di bawah lebih stringent ya untuk bank-bank besar ya, bank-bank kecil ya itu thresholdnya kalau nggak salah itu 10 billion US dollar itu mempunyai regulasi yang lebih longgar. Which is ini adalah konsepsialnya bahwa supaya yang kecil itu bisa mempunyai manuver lebih luas dan mempunyai bisnis yang itu sah-sah saja. Tapi jangan lupa bahwa kecil ya ini dalam kondisi yang ekonomi tidak stabil itu bisa menimbulkan sistemik. Ya. Secara umum too big to fail, ya itu betul. Tapi sebenarnya dalam kondisi yang tidak stabil bisa small pun bisa menimbulkan sistemik. Nah ini yang lupa ya. Sehingga konsep umum too big to fail ini betul, tapi ini small bisa menimbulkan sistemik juga ini harus diperhatikan. Ya contohnya SVB ini sebenarnya ya tidak terlalu besar, asetnya tidak terlalu besar ya. Ini malah pernah second ya largest failure bank di US ya setelah itu kalau nggak salah ada mutual bank yang lebih besar 400 billion US dollar ini lebih kecil sebenarnya. Nah sehingga ini yang menjadi catatan kita bahwa kecil pun bisa menimbulkan sistemik pada saat ekonomi tidak stabil ya. Nah sehingga konsepsi bahwa mendorong yang kecil supaya lebih bisa memanuver untuk tumbuh ya ini harus dibarengi dengan kebijakan lain ya yang artinya toh kalau kita ibaratnya kecil terlalu kencang jalannya itu bisa selip lah. Sehingga apa mitigasinya? Ya mestinya mitigasinya ya harus diselamatkan meskipun kecil ya. Tapi untuk UU P2SK ini sendiri menurut Anda artinya sudah cukup begitu Pak untuk tadi memberikan bantalan yang cukup kuat untuk sektor perbankan di dalam negeri? Ya, Undang-Undang P2SK sepemahaman saya ini justru memperkuat ya sektor keuangan kita, bukan memperlemah. Kalau dalam Trump administration itu kan merilekskan ya dari yang Volcker Rule ya ini dirilekskan ya untuk bisa melakukan manuver yang lebih besar dalam bisnisnya untuk mendorong ekonomi maksudnya gitu. Tapi dalam P2SK ini enggak. P2SK adalah memperketat bahkan masuk kepada memberikan kewenangan lebih besar kepada otoritas jasa keuangan untuk masuk kepada digital termasuk nanti whatever it is bisa kripto bisa dan sebenarnya ini itu penguatan di P2SK itu bukan untuk pelemahan seperti yang ada di Donald Trump administration. Artinya diperkuat begitu apalagi tadi akan semakin memperkuat ranah digitalisasi ya Pak Wimbo. Tapi di satu sisi yang perlu kita pelajari juga dari apa yang terjadi di Amerika Serikat ini singkat saja Pak Wimbo ya bisa dijawab begitu ya bahwa memang cukup solid begitu untuk industri perbankannya. Kita ketahui bahwa dari First Republic Bank ini sendiri juga terancam bangkrut tapi 11 bank berupaya untuk menyuntik ataupun juga menambahkan permodalan dan di sisi lain juga hal yang sama terjadi di Swiss begitu dari Credit Suisse sendiri juga kita ketahui langsung juga diselamatkan bahkan oleh rivalnya Pak. Anda melihatnya ini kan artinya solid begitu ya industri perbankannya. Apakah bisa kita bandingkan juga dengan industri perbankan di dalam negeri yang amit-amit ya Pak ya ini kita ketika terjadi sesuatu apakah mungkin begitu bahwa perbankan kita juga akan solid Pak? Kalau dalam kebijakan di sektor keuangan itu ada prinsip yang kita sebut constructive ambiguity. Jadi jangan berandai-andai apa yang dilakukan pada saat ada bank bermasalah. Ini adalah bisa menimbulkan moral hazard. Itu adalah prinsip yang harus kita pegang.
Ya kita bicara kalau ada bermasalah nanti kita pikirkan. Ya, seperti yang terjadi di SVB Bank. Kenapa tidak seperti dilakukan pada Signature Bank? Pertanyaan besar ya. Ya, setelah ada permasalahan SVB Bank bermasalah dan statement-statement memberikan indikasi tidak akan ditolong, ini menimbulkan dampak yang negatif. Ya. Nah, begitu ada Signature Bank dan Republican Bank, langsung diselamatkan. Kalau di Eropa, school of thought-nya memang selalu preemptif, selalu preemptif melakukan itu. Seperti waktu 2008 Lehman sama ditutup, tapi begitu AIG ternyata diselamatkan. Ini sama, SVB dibiarkan, tapi setelah Signature dan Republican diselamatkan. Nah, ya mestinya ini bisa, kenapa nggak lebih awal SVB itu dilakukan seperti yang terjadi Signature dan ini. Jadi ini, tapi tadi poin yang saya sampaikan bahwa jangan ditanya otoritas apa yang kamu lakukan setelah ada masalah. Ya kita akan berpikir dan akan melakukan kebijakan setelah ada. Selama nggak ada, ya itulah yang kita sebut konsepsi constructive ambiguity dalam kebijakan di sektor keuangan. Oke, artinya memang antisipasi sangat perlu dilakukan, begitu ya Pak Wimbo. Jadi preemptif lebih penting dari kita berbicara apa kalau yang akan kita lakukan tak ada masalah. Jangan sampai ada masalah lebih penting daripada kalau ada masalah apa yang harus kita lakukan.